urusan dengan mereka ini susah. Makanya kita harus waspada dan punya ilmu bergaul dengan orang-orang yang selama ini kita kenal. Jadi perkenalkan kita dengan kita banyak kawan, ternyata bukan tambah baik kadang. Bisa menjadi tambah masalah. Seandainya kawannya hanya baik berapa orang saja, dia akan terjaga. Di saat nambah orang baru lagi, orangnya tidak baik, bisa terpengaruh. Ada negatifnya, ada positifnya. Maka ayo kita ambil positifnya, yang negatif kita tinggalkan. Di antaranya kalau kita punya kawan-kawan dekat, kawan yang sering bergaul dengan kita, itu ya jangan gampang dikit-dikit nasihati atau yang lain sebagainya, ada aturan mainnya. Di sini disebutkan kata Imam Ghazali, wala ta'idanna ahadan minhum man lam tatawassam fihi awalan makhayil al-qabul. Wala ta'idanna, jangan sekali kalau kau beri nasihat. Kalau sahabat ini jangan gampang nasihati. Malam tatawassam fi, kecuali kamu menangkap tanda-tanda di dalam orang tersebut makhayil kubul, tanda-tanda mau nerima. Kalau memang ada tanda mau nerima, sebab kalau tiba-tiba kita dengan orang bergaul, tiba-tiba langsung kita nasihati teman, gitu, nasihati ngomong-ngomong, sedih, enak dia. Nah, wa illa lam yastami' minka wa sarah khazman alaik. Akhirnya karena kita tidak tahu kesiapan hatinya, atau yang kita nasihati dia, akhirnya yang terjadi adalah malah jadi musuh kita. Fa in akhta'u fi masalatin, kalau seandainya mereka salah, orang yang kita kenal itu masuk bawahan, atasan, tempat bergaul di kantor dan sebagainya. Kita kenal setiap hari bergaul dengan mereka. Fa in akhta'u, kalau mereka melakukan kesalahan fi mas'alatin, dalam satu hal, wa kanu ya'nafuna minat ta'allumi minka wala tu'allimhum. Ya'nafun, mereka enggak mau, enggan, ogah-ogahan. Pokoknya dia enggak belajar. Biarpun dia dalam keadaan melakukan kesalahan, kalau memang dia tampak enggak senang belajar dengan dirimu, jangan paksakan engkau untuk mengajar dia. Artinya kalau mengajar sendiri, kita harus mewaspadai siapa yang akan kita ajari. Orangnya siap tidak menerima ilmu dari kita. Fa'innahum, kalau kita tidak pelajari dengan benar, orang itu ada ketulusan atau tidak, tiba-tiba kita langsung ngajari dia, maka ketahuilah bahwa orang semacam ini, fa'innahum yastafiduna minka, mereka dapat ilman darimu, tapi wa yusbihuna laka a'da'a, tapi menjadi musuhmu. Dia jadi musuh. Tampaknya dia adalah ngambil ilmu. Memang dia dengar karena ilmu diterima oleh akalnya, tapi hatinya nggak menerima. Illa idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin, kecuali memang berkenaan dengan maksiat. Yuqarifunaha, yang ia lakukan ala jahlin minhum, dengan ketidakmengertian. Kecuali kita yakin dia melakukan keharaman karena dia tidak mengerti. Fadhkuril haqqa bilutfin, maka kalau memang begitu kita perlu mengingatkan dengan kelembutan, min ghairi anafin, tanpa kekerasan. Wa idza ra'aita, kalau engkau melihat minhum, dari mereka, karamatan, memuliakanmu. Kemarin kita, kalau mereka memuliakan, kalau kalian melihat mereka memuliakanmu, wa khairan, kalau engkau melihat dari mereka satu kebaikan, fashkurillah, maka tetap terima kasihlah kepada Allah. Jadi kawan-kawan dekatmu itu, orang yang bergaul denganmu, teman di kantor, teman di klub-klub apa, maksudnya klub sepeda motor, klub apa namanya. Dan memang kita tidak dilarang untuk membuat perkumpulan-perkumpulan. Akan tapi kita harus bermanfaat. Nah, ini dah. Kita contohkan klub, barangkali kita urusan dengan klub sepeda engkol kayak, sepeda motor kayak. Nah, di saat kita berkumpul dengan mereka, kita harus punya ilmunya. Kalau mereka memberikan kebaikan kepada kita, maka tetap berterima kasih pada Allah. Nah, kalau mereka orang, ra'aita minhum karamatan wa khairan, kalau engkau melihat mereka itu baik, maksudnya gitu. Jika engkau melihat mereka baik, orang-orang baik, maka kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah telah menjadikan engkau senangnya sama orang baik. Bersyukur bahasanya Allah telah menjadikan engkau senang dengan orang baik. Kadang sebagian kita itu na'udzubillah senangnya bergaul dengan orang tidak baik, akhirnya kebawa ketidakbaikannya. Wa idza ra'aita minhum syarra, tapi kalau engkau melihat orang jahat, nggak baik dia itu, fakilhum ilallah, serahkan pada Allah dulu. Jangan sudah gampang protes, gampang ini, karena kalau ingin menyampaikan kebenaran itu kita harus tahu waktu dan kira-kira bagaimana, sudah siap untuk menerima atau belum. Jangan hanya asal nasihati. Kalau melihat ketidakbaikan pada seseorang, maka fakilhum ilallahi ta'ala, serahkan pada Allah, wasta'id billahi min syarrihim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka.
Artinya jangan buru mengingatkan. Makanya kami hadirkan dalam motivasi dakwah. Untuk mengingatkan itu ada dua di antaranya. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya kita perlu waktu yang tepat. Jangan sok kita memberi nasihat. Saat itu belum siap, nggak diterima. Atau mentang-mentang kita bisa nasihati, belum tentu terima karena beda. Mungkin dia lebih muda atau lebih tua atau bagaimana. Maka di sini Imam Ghazali mengajari pada kita, ya sudah, serahkan dulu kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatannya. Ya. Wala taqul lahuma, jangan katakan pada mereka, nah ini, jangan sok kita mentang-mentang jadi ustadz, mentang-mentang kita suka beri nasihat. Wala taqul lahum, jangan katakan pada mereka, lima lam ta'rifu haqqi, ente tidak faham memahami saya. Ente tidak menghargai saya ya. Oh, hati-hati. Yang merasa jadi syekh, ustadz, alim besar, kalau sama orang gara-gara omongannya nggak didengar saja langsung, kamu udah tahu saya ya? Waalaikumsalam. Karena alim dia. Lima lam ta'rifu haqqi, kenapa tidak kenal saya? Ana fulan ibn fulan. Aku adalah anaknya fulan bin fulan. Aku adalah orang alim, orang ini. Oh, tidak boleh. Wa anal fadil, aku orang utama dalam ilmu. Aku orang hebat. Tidak menghargai saya. Kenapa tidak dengar ceramah saya, omongan saya? Nah, ini akhlak jelek. Biarpun engkau seorang yang alim, wahai santri, tapi kalau ngomong begitu jadi rendah, nggak enak. Wa inna dzalika min kalamil hamqa, yang suka mengatakan kamu tidak tahu saya sih. Itu adalah omongan orang dungu karena perilakunya menutup hati. Nggak ada orang simpati dengan cara semacam ini. Kamu tidak tahu saya, hei, kamu nasihati nggak benar, tahu saya nggak tahu saya. Dia ngomong nggak tahu. Makanya kalau nasihati betul-betul harus tahu siapa yang akan kita nasihati, tepat waktunya. Sehingga nasihat bisa masuk. Wa asyaddun nasi hamaqatan, maka paling dungu lagi orang itu man yuzakki nafsahu wa yutni 'alaiha, orang yang nyanjung dirinya sendiri. Kamu tidak tahu saya orang alim loh ya, saya orang faqih, saya ahli akidah. Menyanjung dirinya sendiri, dungu, sebuah kedunguan. Wa'lam anna Allah Ta'ala la yusallituhum, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan mereka itu mengalahkan kalian, maksudnya Allah tidak menjadikan mereka bergaul dengan kalian illa lidzambin sabaqa minka, kecuali karena dosa yang pernah kau lakukan. Jadi gini, kalau ternyata kita ditemani orang-orang nggak bener, ya Allah, ke sana di kantor orangnya pada nggak baik, pergi ke sini kalau ini nggak baik dan sebagainya, ingat, hati-hati. Kalau ternyata kita dikumpulkan Allah dengan orang yang tidak baik, itu karena dosa kita dulu yang pernah kita lakukan. Fastaghfirillah min dzambik, maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, kok banyak teman-teman itu pada enggak baik ya Allah. Tanpa harus kita keras dengan mereka, mencaci mereka. Wa'lam anna dzalika 'uqubatan. Wa'lam anna dzalika 'uqubatun. Yang demikian itu adalah uqubah minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman. Jadi sadarilah, ini penting catatan. Kalau ternyata kemana-mana kawanmu itu orang yang tidak baik, maka sadari bahwasanya karena dosamu. Kawan itu macam-macam, kawan bermain nggak baik, ngajari yang jelek. Bahkan nanti kalau menikah, atau kawan istrimu jika suamimu tidak baik, karena dosamu. Allah kirim kawan-kawan yang tidak baik. Wa kun fima bainahum sami'an lihaqqihim. Jika engkau bergaul dengan orang, pastikan engkau akan mendengar kebenaran yang mereka sampaikan. Jadilah orang insaf, santri. Mungkin kamu seorang alim, setelah itu hari ini santri, jadi orang alim. Ada orang menyampaikan kebenaran, mungkin dia secara umur di bawahmu, secara ilmu di bawahmu. Dengar, insaf. Sami'an lihaqqihim, asamma'an batilihim. Tuli kepada kebatilan mereka. Jadi kalau mereka ngomong jelek, jangan diikuti. Jadi dalam bergaul itu, lihat, pandai memilah dan memilih. Memang tidak ada manusia yang nggak berdosa. Kalau kita mencari manusia, kalau kita mencari kawan orang yang tidak salah, tidak dosa, sampai mati nggak punya kawan, nggak punya teman. Akan tapi ini Imam Ghazali ngajari, ya tetap namanya hidup, kita punya pergaulan. Hanya ini, sami'an lihaqqihim. Jadi dengar yang baik. Yang batil, yang nggak benar jangan didengar. Gitu aja. Khudh masafa wa da'il kadar. Yang bagus ambil, yang keruh tinggalin. Natuqan bimahasinihim. Sudahlah, sebut kebaikan mereka. Jangan suka menjelekin orang, amat hati-hati. Menjelekkan orang nggak boleh.
Biarpun mereka jelek, bukan tugasmu untuk menyebarkan. Kita terenyuh, sedih, doakan mereka. Makanya santri yang hebat nanti jadi ustadz yang hebat, yang banyak pengaduannya kepada Allah. Ya Allah, umat itu begitu, ya Allah. Ini bukan mencaci, mengolok, merendahkan. Somutan an masawihim, diam kepada kejelekan mereka. Dengan kejelekan mereka nggak usah cerita-cerita. Wahdar mukhalatata mutafaqihatiz zamani. Awas, ini diantaranya. Jangan bergaul dengan orang-orang sok alim di zaman ini. Banyak ngomong. Mutafaqih itu adalah kayaknya orang ahli fikih. Ahli fikih tapi nggak ada akhlaknya. Ada ngerti hukum. Kalau ahli fikih tidak punya adab, punya akhlak, dia main hukum. Halal dirubah jadi haram, haram jadi halal dengan bermacam-macam cara. La siyama mustaghilina bil khilaf. Yang melajari ilmu khilaf, kayak belajar ilmu fikih. Sebenarnya ilmu fikih itu kalau tidak disasari dengan ketulusan hati, bahaya. Maksudnya ilmu fikih yang bukan fardu ain, maksudnya ada tambahan. Maksudnya ada hal-hal yang lain ya, khilaf-khilaf, perdebatan dan sebagainya. Sehingga para ulama menghindar dari itu. Makanya kalau ngajari fikih cukup untuk diamalkannya. Menghindari dari debat dan seterusnya. Khilaf di sini aja ada ilmu debat misalnya. Kurang lebih seperti itu. Yang paling terpenting untuk kita ajari dan kita ajarkan pada orang kebanyakan awam adalah tentang iman kepada Allah, hal-hal yang fardu ain, itu saja. Wal jadal, jangan hidangkan. Awas dengan orang yang biasa dengan ilmu jidal, ilmu debat. Jangan kamu senang. Kalau kamu belajar, oke lah. Tapi kalau kamu bergaul dengan mereka, itu kerjaannya berdebat. Wa khadhar minhum, awas, kata Imam Ghazali. Ini bisa catatan. Dari ini bisa ditulis gede nih. Wahdar mukhalatata mutafaqihatiz zamani la siyaman mustaghilina bil khilafi wal jidal. Wahdar minhum fa innahum. Nah ini. Awas, hati-hati dengan orang yang biasa debat. Debat itu maunya ngalahin orang terus, nggak pandang. Menjelaskan kebenaran iya, tapi tidak usah jadi jago debat deh, kemana-mana distempeli debat. Orang-orang hebat berilmu tapi menghindari. Kadang sih begitu bijaknya nggak pakai debat, orang sudah kalah. Memang telah terjadi di ulama terdulu karena berhadapan dengan orang yang Masya Allah, debat kadang diperlukan. Tapi bukan jadi hobi. Menjelaskan kebenaran iya, tapi tidak harus dengan cara berdebat. Karena berdebat tidak menyentuh hati. Fa'inum yatarabbasuna bika, karena mereka itu, maka jangan hati-hati dengan ulama-ulama, dengan orang-orang yang sibuknya adalah dengan perdebatan, dengan ilmu khilaf, hatinya sudah menjadi tidak baik pada akhirnya. Hati-hati. Fa'inum yatarabbasuna bik, mereka akan mengintai kau li hasadihim raibal manun, karena ada hasud di dalam hati mereka. Jadi kalau ketemu orang tuh pengen nyalahin. Mungkin dia ngerti dan dia ahli ilmu fikih, pengen nyalain orang karena dia lemah fikih. Yang hari ini pernah ilmu mantek, nyalain orang karena dengan manteknya. Jago. Jadi semuanya merendahkan. Yang punya ilmu akidah, kerjaannya nyalain orang. Sebenarnya hasud, pengen dianggap lebih paling hebat dia. Sehingga dapat stempel, wah ini jago debat. Bangga jago debat. Yang benar adalah lesannya penuh hikmah. Kalau sudah lesan hakim, lesan hikmah, penuh hikmah, ngalahkan debat. Nundukkan orang tidak pakai berdebat. Cukup dengan ketulusannya, kadang kemudian kalimat sederhana dia tobat. Kita menemukan seorang hamba Allah, subhanallah. Secara ilmu dia tidak banyak, akan tapi telah banyak masuk Islam orang masuk Islam di tangannya. Sekarang kita berapa orang masuk Islam di tangan kita? Berapa orang tobat dengan kita misalnya? Yang katanya menuntut ilmu banyak lama-lama, belum tentu. Kita memahamkan dengan akal kita, dengan kecerdasan kita, belum tentu. Karena yang beri petunjuk adalah Allah. Sehingga ada orang dengan ketulusannya ngomong sedikit langsung menjadikan orang tersentuh dari hati. Nah, wa yaqta'una 'alaika bidzunun, jadi orang-orang yang biasa dengan hasud-hasud, hidup yang tidak baik, hasud-hasutan. Itu yaqta'una 'alaika bidzunun. Fa innahum yatarabbasuna bika li hasadihim raibal manun. Orang-orang seperti itu akan selalu mengintaimu sepanjang waktu, mengintaimu sepanjang waktu, setiap saat mengintai kamu agar kepleset. Mohon maaf gini. Kita anggap saja Buya mendebatmu. Debat.
Karena tidak dengan hati, hanya pengen nundukkan. Di saat kalah, mengharap semoga kepleset dia. Kecelakaan akidah, segala macam masuk maksiat. Karena sudah pakai dendam. Orang gaya debat itu sudah bisa menjadi bukan rindu karena Allah. Sehingga pengennya yang di debat tadi adalah kalau memang saya kalah dalam masalah ilmu, paling tidak, semoga dia nanti kepleset hal yang lain, melakukan maksiat, digebukin orang dan sebagainya. Ini kan niatnya jelek. Karena memang tidak menumbuhkan hati, tidak menumbuhkan cinta dengan cara mendebat dan sebagainya. Makanya jangan biasa dengan kawanmu gaya berdebat. Kadang-kadang urusan ini debat, urusan itu debat. Karena debatnya debat kusir. Karena biasa memporak-porandakan hati dengan itu semuanya. Wa iqta'na 'alaika bidzunun. Jadi orang-orang yang biasa dengan hasud, dengan perdebatan, permusuhan ini adalah hasud di dalam hatinya adalah yaqtuna 'alaika bidzunun, sehingga menduga kita. Jadi prasangka buruk tak dengan kita, dengan kalian. Jadi orang yang biasa begitu prasangka buruk. Menduga jelek, menduga jelek, menduga jelek. Yataghamazuna wara'aka bil uyun, sehingga di belakang yataghamazun sambil membisik-bisikkan. Maksudnya ngerasani, menggunjing dengan matanya. Tuh dia tuh, yang katanya pinter, katanya itu dia. Sebab jelek semua pada akhirnya. Padahal katanya ahli ilmu, mutafaqih. Orang ahli fikih, punya ilmu, hasud di dalam hatinya, lihat. Ketemu ustaz lain nggak bisa menghargai. Datang ke majelis paling alim, surah paling alim, merendahkan yang lain. Allah, kita rindu orang tawadhu. Alim kayak apapun, tawadhu tetap mengangkat derajatnya. Bahkan kita menemukan orang-orang alim itu nggak menampakkan ilmunya. Nggak kemana-mana mentang-mentang, oh saya ahli pakar akidah, saya pakar mantek, saya pakar fikih. Nggak usah begitu. Wa yusuna 'alaika atharatik. Dia mencari-cari menghitung kesalahanmu. Hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidihim wa munadharatihim. Sehingga pokoknya menghadapkanmu. Maksudnya dia mencari kesalahanmu. Kalau orang begitu biasa mendebat itu, kalau kamu berurusan dengan mereka dan kamu jadi lawan debatnya, ahli fikih itu, dia akan mencari-cari kesalahanmu untuk dijadikan senjata, dihadapkan kepadamu waktu debat nanti. Nah ini loh kesalahanmu. Jadi bukan mencari kebenaran, lihat mencari kesalahan. Maka hari ini lihat, manusia yang bikin ribut di media sosial segalanya, itu bukan mencari kebenaran, mencari kesalahan orang untuk diangkat, untuk biar ribut. Coba. Sehingga kalau kita berurusan dengan orang yang kerjaannya mencari kesalahan, capek. Kita perlu berurusan dengan orang yang mencari kebenaran. Kalau orang mencari kesalahan, lihat Abu Jahal mencari kesalahan Nabi, nggak ketemu. Hari ini pun juga dimana hasud, mencari kesalahan. Kalau ketemu orang, mestinya naudzubillah, ini ustadz hasud dengan ustadz yang lain. Kita mencari kesalahan, mencari kesalahannya, bukan melihat kebaikan ustadz yang sangat banyak, ilmunya ustadz yang sangat banyak. Kotor hati. Ini banyak terjadi kepada mutafaqihah, orang yang katanya berikan ahli fikih, ahli ilmu. Makanya ini karena nasihat untuk santri, kalian akan jadi ulama. Tapi hati-hati. Jangan jadi mutafaqihah, ahli fikih atau ahli alim, orang alim yang hatinya kotor, hatinya rusak. La yakiluna laka athratan. Jadi tidak akan membebaskan, memangkat. Maksudnya apa? Tidak akan memaafkan kesalahan sekecil apapun. Pokoknya dijadikan alasan untuk menjatuhkan sampai habis. Bahkan sudah selesai diungkit berapa tahun yang lalu. Hari ini kan ada, kalau ingin menghancurkan orang kan cari jejak medsos untuk diangkat. Manusia bisa salah ngomongnya lalu. Saya pastikan bahasanya kalau ada orang mencari kesalahan, pasti ada. Dari awal kita ada ceramah. Bukan ada banyak, dan sudah banyak kita ralat diri sendiri. Omongan kita banyak berubah. Karena meralat dulu salah tuh, orang salah manusia. Kalau dicari kesalahan pasti ada. Kalau kita mencari kawan yang tidak punya kesalahan, sampai mati gak punya kawan. Punya guru yang tidak pernah salah sampai mati gak punya guru. Akan tapi, orang tulus adalah mengambil yang baik, yang tidak baik dipinggirin. Nah, kalau sudah orang mutafaqih ini biasanya kalangan ahli berkenaan, nasihat Imam Ghazali, di kalangan orang ahli ilmu loh ini, yang biasa menuntut ilmu ini, kalau sudah nggak cocok sama kawannya tuh ngedebat, bermusuhan dan seterusnya, mencari kesalahan. La yaghfiruna laka zallatan. Kalau sudah salah nggak pernah maafkan. Pokoknya dendam. Walastaruna laka auratan, nggak pernah menutup aibnya. Jadi pengen membongkar, sehingga bongkar-bongkaran kan. Ustaz saling membongkar aib. Naudzubillah. Sama bukan saja ustaz, siapapun bongkar aib. Awas hati-hati jangan suka bongkar aibnya orang. Man tatabba'a aurata akhi tatabba' Allah auratah. Barang siapa membongkar aibnya seseorang, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Walau fi wasti baiti, biarpun di tengah rumahnya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa yuhasibunaka 'alan nakiri wal qitmir, dan dia akan menghisab. Pokoknya akan menuntut kecil besar kecil, pokoknya akan menghisab, dihitung. Jadi dia akan selalu menyelidiki kesalahanmu, kecil gede, wah. Akan dicari-cari, mencari-cari kesalahan besar dan kecil. Pokoknya terus mengintaimu. Wa yahsudunaka 'alal qalili wal katsir, dan juga terus akan menghasut. Biarpun urusan kecil kamu mendapatkan kebaikan kecil, dia marah, hasud. Mendapatkan kebaikan gede, hasud. Naudzubillah. Itulah orang yang sudah terkotori hatinya. Ini bisa terjadi di kalangan mutafakkihah, di kalangan ahli ilmu. Imam Ghazali waktu bahas ini kelihatan serem banget karena beliau adalah ahli ilmu. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud lebih serem daripada hasudnya ulama. Maka hati-hatilah wahai santri. Kelak kalian akan jadi ulama, maka hindari hasud. Termasuk kami hadirkan dalam motivasi dakwah, kendala dakwah adalah hasud. Ada orang maju, kita tidak senang. Kita ganggu. Na'udzubillah. Lu gimana? Katanya pengen mengajak umat baik kepada Allah. Baik kepada ingin menjadikan umat lebih baik. Lah kok ada orang membantu kita agar umat lebih baik? Kenapa kok kita marah? Karena dungunya kita. Hasud adalah kotor. Hasud adalah penyakit yang menyeramkan. Hasud adalah penyakit yang ada di iblis. Hasud pada Nabi Adam. Permusuhan iblis kepada Nabi Adam itu aneh. Nggak ada sebab. Apa sih sebabnya? Adam nggak ganggu iblis. Tapi sudah karena hasud ya. Memang Adam ganggu iblis. Nggak ada Adam ganggu iblis. Nggak pernah Nabi Adam ngambil miliknya iblis, haknya iblis. Nggak ada. Tapi kenapa iblis? Hasud. Kullu adawatin qad turja izalatuha. Semua permusuhan itu akan mudah diselesaikan. Illa adawatan man adaka ala hasadin. Kecuali orang yang memusuhimu dengan kedengkian. Kalau orang persaingan bisnis bisa saja besanan. Tapi kalau lo dengki, Masya Allah. Dengkinya ustadz dengan ustadz. Dengkinya pedagang dengan pedagang, hancur-hancuran. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam ini. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.